Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama hadirin yang dirahmati Allah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah satu-satunya zat yang patut untuk kita puji. Dan kita bersyukur terhadap karunia yang telah Allah karuniakan kepada kita hingga pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah berikan taufik kepada kita semua untuk berpuasa 20 hari, berpuasa 19 hari dan masuk ke malam 20 dan berqiyam tarawih selama 20 malam. Kemudian selawat serta salam kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang menjadikan bulan puasa menjadi bulan untuk bagaimana kita menimba berbagai macam amalan-amalan yang menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri berfirman, "Fa innahu li", maka sesungguhnya puasa itu punyaku, wa ana azzi bihi, dan aku akan memberikan pahala khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Salam juga para sahabat tabi'in atba'u tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan pada hari ini kita mau baca kitab At-Tibyan yang dikarang oleh satu imam besar yang ianya merupakan kitab untuk diajarkan kepada para pelajar agar mereka mengetahui dan mengenal adab yang sepatutnya mereka miliki ketika mereka mempelajari Al-Quran. Karena sesuatu itu tanpa adab ianya akan menyebabkan kekurangan di dalam kehidupan. Al-adabu fawqal ilm, adab itu di atas ilmu. Man laysa lahu adab fahuwa dubbun, siapa yang tidak punya adab maka dia seperti biawak. Kemudian di antara adab yang paling utama sebelum kita mempelajari kitab-kitab yang mendasarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, dari fiqihnya, dari tauhidnya, dari tasawufnya, maka semua yang kita pelajari itu hendaknya kita pelajari ianya dengan rasa hajat kita kepadanya. Karena ilmu itu akan datang bagi orang yang memiliki hajat kepadanya. Maka orang-orang yang mau menuntut ilmu sepatutnya dikosongkan diri dia dari perbuatan dosa. Tidak ada satu orang pun hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup di atas permukaan bumi ini yang tidak bergelimangan dengan dosa. Tetap siapapun ianya pasti memiliki dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa mengakui dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta bertaubat terhadap dosanya tersebut. Dan Rasulullah bersabda, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertaubat daripada dosa maka seperti orang yang tidak berbuat dosa sama sekali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa penting kita untuk dapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghiasi hidup kita itu dengan ilmu daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Syafi'i rahimahullah seorang penghafal Al-Quran, penghafal hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu orang yang menjadi contoh bagi umat. Ketika satu kali telah tersalah dalam satu perbuatan, dan itu bukan perbuatan yang dosa besar, tak sengaja. Ia pun datang kepada Imam Waqi dan berkata, "Ya Imam Waqi, sungguhnya aku memiliki hafalan yang buruk." Maka kata Imam Waqi, beliau fa'arsyadani bi anna ilma nurun min ilahi. Kemudian ia memberikan petunjuk kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa nurullah la yudhil asyik. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada orang-orang yang berdurhaka, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kedurhakaan seperti apapun bentuknya, dia akan menyekat ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kami berharap kepada seluruh jamaah sekalian, hadirin sekalian, untuk dapat meluangkan masa di besok hari ketika kita membaca kitab yang
kita maksudkan, yaitu kitab Tibyan. Kiranya semua kita sudah siap untuk bagaimana mendengarkan apa yang akan disampaikan untuk kemanfaatan kita, agar kita menjadi ahli Al-Quran, yang ahli yang menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, yang mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, yang beriman terhadap ayat mutasyabihat Quran, dan mengamalkan apa yang menjadi muhkamnya Al-Quran. Dan kita berharap dengan kita mempelajari kitab At-Tibyan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan dada kita untuk dapat menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan istiqamah dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja, insya Allah. Semoga semua kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat memberikan kesempatan, untuk dapat kesempatan duduk bersama, mendengar bersama penyampaian akan disampaikan mengenai kajian kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Demikian saja sebagai muqaddimah. Insyaallah kelanjutannya akan kita lanjut di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.